Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini masih kita laksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan ke orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Yang kedua, kakak minta bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Gita Bakti 18, Marilah Bernyanyi Puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, pujikan seluruh bangsa sandung. Pujilah Dia di atas katanya yang mulia, Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Pada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik kakak persilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah PT online kami di hari Minggu ini. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan dalam keadaan yang luar biasa. Saat ini senang kalau kita boleh berkumpul, bertemu kembali melalui ibadah online hari Minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh kembali membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Saat ini Tuhan, kami ingin baca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami, sucikanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu saya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 9 ayat 1-3. Kakak akan bacakan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sejauh ini firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Materi kita minggu ini membahas mengenai relasi Allah dengan ciptaannya. Sebagaimana tadi telah kita baca ya, di mana Allah berfirman kepada Nuh untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Kemudian Nuh ke dalam tanganmu Nuh diserahkan
atau diberikan otoritas untuk mengelola daripada ciptaan yang ada seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kakak ingin menunjukkan gambar ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Di sini ada 3 bentuk oval, seperti oval, yang menjadi satu kesatuan, di mana di sini melambangkan daripada simbol daripada Trinitas. Nah, apa sih pengertian daripada Trinitas itu? Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 tapi satu kesatuan kekekalan yang abadi. Apa sih pengertian juga daripada Allah Bapa itu? Allah Bapa adalah Allah sebagai pencipta, pelindung dan pemberi kemakmuran terhadap alam semesta. Kalau Allah Anak, Allah sebagai Tuhan Yesus Kristus yang melayani umat manusia dan membebaskan manusia dari dosa dan mati di kayu salib. Kemudian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah sebagai penjaga dan pemberi kelebihan dan berkat di dalam dan di sekitar manusia. Nah, kalau kita lihat tadi 3 gambar tersebut ya, itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Begitu juga di sini yang kita akan bahas mengenai relasi Allah dengan ciptaannya, juga begitu hubungan Allah dengan manusia, juga dengan hewan, dan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia yang diciptakan terakhir, yang diciptakan sebagai makhluk paling mulia, diciptakan serupa dengan gambar Allah, itu diberikan akal budi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang mempunyai akal budi, kita yang harus bisa memperhatikan daripada ciptaan Allah yang lain, seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, justru terkadang manusia sendiri itulah yang seringkali merusak daripada apa yang telah Allah ciptakan. Seperti misalnya menebang hutan ditebang sembarangan hanya untuk diambil daripada kayu-kayunya untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan bencana yang akhirnya juga merugikan daripada kita semua, karena bisa menimbulkan bencana banjir, misalnya longsor dan banjir, itu merugikan daripada kita semua yang ada di sekitarnya khususnya. Kemudian misalnya manusia yang ingin menguasai laut atau ingin mengambil hasil laut dengan cara memakai bahan peledak, akhirnya merusak daripada habitat daripada laut itu tersebut. Kemudian juga membuang sampah atau membuang limbah sembarangan, akhirnya bisa membuat racun, hewan-hewan bisa mati, dan juga efeknya bisa jangka panjang. Sementara orang mengambil ikan, nah mungkin daerah yang kena tersebut, akhirnya ikan yang diambil, dan itu juga nanti yang menjadi konsumsi daripada kita sebagai manusia untuk menjadi bahan makanan kita, bisa aja sudah tercemar, teracun, akhirnya juga mempengaruhi daripada kesehatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga segala yang telah Allah ciptakan dengan baik. Karena apa ya? Karena kita adalah manusia yang diciptakan yang paling sempurna dan kita diberikan akal budi. Nah, kalau untuk membangun juga relasi dengan sesama, kita juga harus membangun relasi yang baik dengan orang tua, dengan teman, dan guru ataupun orang sekitar kita, dengan teman-teman di gereja juga khususnya. Karena kenapa? Karena dengan membangun relasi yang baik akan tercipta juga suatu kondisi atau hubungan yang baik dengan sesama. Karena manusia itu kan tidak bisa hidup sendirian saja ya. Semuanya saling berinteraksi. Nah, begitu juga dengan Allah yang begitu mengasihi kita, dengan memperhatikan apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah telah menyediakan terlebih dahulu segala yang diperlukan oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga semuanya itu ya dengan baik. Jangan justru malah kita merusaknya. Nah, kalau kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih komitmen yang ingin kita buat di saat kita mau menjadi partner kerja Allah? Kalau kita mau menjadi partner kerja Allah yang setia, itu kita bisa lakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara satu, ya bertanggung jawab dengan segala apa yang telah menjadi tugas kita atau tanggung jawab kita. Kemudian kita harus menjadi orang-orang yang jujur, yang adil, yang tidak pilih kasih, hanya mau misalnya berbagi dengan orang-orang yang dia senang saja, tapi orang lain yang tidak dia kenal, dia tidak perhatikan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang egois. Kita tidak boleh hanya memperhatikan diri kita sendiri atau keuntungan kita sendiri, tapi kita harus berbagi kepada sesama kita, kepada orang-orang yang baik yang tidak kita kenal sekalipun juga kita tetap harus baik.
Mungkin kalau ditanya apa, baiknya harus kayak gimana? Ya hanya satu, kalau kita tidak bisa berbuat yang mungkin yang sepertinya adik-adik tidak bisa, mungkin bingung mau melakukan apa, tapi setidaknya kita tidak usah menjahati mereka, bersikap baik saja dengan mereka. Dengan kalau ketemu orang, memberikan senyuman kita yang terbaik, dengan senyuman kita pun itu sudah bisa membangun relasi ya, walaupun yang tadinya tidak kenal, tapi itu bisa bisa jadi akhirnya menjadi suatu hubungan, menciptakan suatu hubungan yang kita juga nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Jadi intinya adik-adik sebagai partner kerja Allah, kita tentunya diharapkan dapat terus membina atau membentuk suatu relasi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, baik dengan sesama kita maupun di lingkungan kita. Kita memperhatikan daripada sekitar kita, karena kenapa? Karena di dalam suatu komunitas yang baik akan tercipta hubungan yang harmonis, dan juga dapat tercipta suatu hubungan yang penuh dengan kesejahteraan, penuh juga dengan kedamaian, dan semuanya yang telah Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya untuk memenuhi kehidupan daripada setiap makhluk ciptaan yang ada. Karena kita semua saling terikat dan saling membutuhkan. Oleh karena itu adik-adik, mulai sekarang marilah kita terus dapat menjadi partner kerja Allah yang setia, terus membina relasi hubungan kita dengan Tuhan yang semakin intim, dan kita juga hidupnya semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, dan kita juga boleh terus diberikan kesehatan yang baik di dalam menghadapi keseharian kita, dalam khususnya di dalam masa pandemi ini. Biarlah kehidupan kita boleh Tuhan pelihara, dan kita pun juga boleh memelihara sekitar kita, lingkungan sekitar kita dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri lagi kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah minggu ini dan boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman tadi boleh memberi lagi kami kekuatan, mengingatkan kami kembali, dan biarlah kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik layan kami ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Engkau tolong mereka, mampukan mereka untuk dapat mengikuti semua pelajaran yang diberikan di sekolah Tuhan, walaupun masih sampai saat ini masih online, tapi biarlah Tuhan yang tolong mereka dapat mengikuti semuanya dengan baik, sehingga juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tuhan berkati mereka di dalam dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh bergaul dengan yang baik ya Tuhan, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Dan biarlah Tuhan saja yang menjaga dan lindungi mereka, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua daripada anak layan kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan ikut campur tangan juga dalam setiap keseharian mereka, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan mereka, dan Tuhan juga mau dengar setiap doa-doa yang mereka serukan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi setiap masalah yang ada, khususnya dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan ya Tuhan, baik di bangsa kami maupun di bangsa-bangsa lain yang juga mengalami hal yang sama ya Tuhan. Karena kami semua saling terikat satu sama lain, kami pun saling membutuhkan satu sama dengan yang lain. Biarlah segala usaha yang tengah diterapkan ya Tuhan, baik negara kami maupun juga negara lain ya Tuhan, khususnya dalam pemberian vaksin ya Tuhan, biarlah vaksin ini boleh efektif ya Tuhan, boleh bekerja dengan baik sehingga dapat mengurangi penyebaran atau bisa menghilangkan daripada penyebaran virus corona ini ya Tuhan, sehingga kehidupan kami semua boleh kembali normal seperti sedia kala. Tuhan saja yang mengasihani kami, ampuni kami Tuhan umat manusia, kalau begitu banyak kesalahan yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, khususnya untuk juga gereja kami GPIB Eklesia. Kiranya Engkau berkati gereja kami ya Tuhan. Engkau juga tahu siap apa yang menjadi pergumulan di dalamnya. Tuhan juga tahu siap apa yang diperlukan. Kiranya Engkau cukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Juga Engkau berkati pendeta kami, mulai dari KMJ, majelis, juga ke-6 Pelkat, juga untuk komisi-komisi, juga untuk pegawai gereja, semuanya ya Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau berkati, dan biarlah pelayanan kami pun boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk mereka yang menderita ya Tuhan, karena kelaparan, mungkin karena bencana alam, mungkin karena peperangan ya Tuhan, anak-anak yatim piatu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah juga pergumulan mereka. Dan Tuhan saja mau dengar seruan doa mereka, dan Tuhan mau cukupkan segala sesuatunya. Kiranya Engkau saja mau dengarkan seruan doa kami ini Tuhan, dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga minggu depan pun kami bisa boleh kembali beribadah ya Tuhan, walaupun juga masih secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi daripada rasa syukur kami ya Tuhan, rasa sukacita kami Tuhan untuk boleh tetap hadir dan mengikuti ibadah teruna ini ya Tuhan. Kiranya Engkau saja mendengarkan seruan doa kami ini, sempurnakanlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta berterima kasih pada Bapa dalam surga yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku, berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah dan sembahkan kepadamu, dengan seluruh harapanku. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan ini Tuhan, yang merupakan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, juga Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna dengan baik dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan kembali kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan juga di dalam memasuki pekan yang baru ya Tuhan, kami juga kembali serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang jaga kami, Tuhan lindungi kami, beri kami selalu kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala roh jahat, orang jahat, roh jahat, kuasa kegelapan atau apapun yang Tuhan yang buruk kami mohon juga kepada kami. Tapi biarlah Tuhan saja yang sertai kami, kehidupan kami, keluarga kami, semua yang punya kami Tuhan.
kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk dapat mengikuti ibadah teruna secara online ini ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengarlah seruan doa kami Tuhan Yesus, dan ampunkanlah segala kesalahan yang senantiasa kami perbuat mohon kehendak-Mu, baik kami sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama-Mu saya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.